Bali, Nusa Tenggara, sebagian Kalimantan, Sulawesi bagian selatan, dan sebagian Papua yang berpotensi mengalami peningkatan intensitas hujan di atas normal. Dalam menghadapi tantangan tersebut, kecepatan dan ketepatan respon menjadi salah satu faktor utama keberhasilan penanganan bencana. Oleh karena itu, diperlukan kesiapan yang optimal dari seluruh elemen bangsa, baik dari TNI Polri, pemerintah, pusat hingga daerah, BNPB, Basarnas, PMI, BMKG, kementerian lembaga, dan stakeholder terkait, beserta seluruh masyarakat guna menjamin terlaksananya quick response terhadap setiap situasi bencana. Melalui sinergitas dan kolaborasi yang terintegrasi, tentunya kita akan mampu memaksimalkan upaya mitigasi terhadap dampak bencana sehingga dapat meningkatkan tingkat kerentanan masyarakat terhadap berbagai risiko, baik berupa korban jiwa, harta benda, serta kerusakan fasilitas umum yang dapat menghambat stabilitas perekonomian serta pembangunan nasional. Peserta apel, hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, sebagaimana disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto dalam sidang Kabinet Paripurna tanggal 20 Oktober 2025, bahwa kita diberi kekuasaan oleh rakyat untuk melindungi rakyat dari semua bahaya, termasuk bahaya ancaman dari badai dan dari bencana. Hal ini merupakan amanah yang harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Kita harus mampu menunjukkan bahwa negara selalu hadir untuk melindungi setiap rakyat Indonesia dalam setiap situasi, terutama dalam menghadapi masa-masa sulit. Di sisi lain, amanah ini bukan sekedar tanggung jawab atas pelaksanaan tugas, melainkan juga sebuah panggilan moral dan wujud pengabdian tulus terhadap kemanusiaan. Peserta apel, hadirin dan tamu undangan yang saya banggakan, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan beberapa penekanan untuk dipedomani dan dilaksanakan. Pertama, lakukan deteksi dini dan pemetaan wilayah rawan bencana secara berkelanjutan melalui kolaborasi dengan BMKG serta berbagai pihak terkait lainnya di wilayah masing-masing. Kedua, berikan informasi dan imbauan Kamtibmas terkait potensi ancaman bencana. Ketiga, pastikan kesiapan personil, sarana dan prasarana, termasuk peralatan evakuasi, kendaraan operasional, serta ketersediaan bantuan logistik pendukung, sehingga dapat segera digerakkan kapanpun dibutuhkan. Keempat, simulasikan kegiatan tanggap darurat bencana secara rutin, sehingga sarana edukasi dan pelatihan kesiapsiagaan. Kelima, kedepankan kecepatan dan ketepatan respon dalam tanggap darurat bencana, mulai dari evakuasi, penyaluran bantuan, pemberian trauma healing, hingga percepatan pemulihan dan rehabilitasi infrastruktur maupun kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang terdampak melalui kerjasama lintas sektoral. 6. Laksanakan tugas kemanusiaan dengan penuh empati, humanis dan profesional, sehingga tidak hanya menghadirkan rasa aman, tetapi juga kenyamanan bagi masyarakat. Ketujuh, pastikan seluruh kegiatan penanggulangan bencana dilaksanakan sesuai prosedur, baik sebelum, saat, maupun setelah terjadinya bencana, dengan terus melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan guna meningkatkan resiliensi bencana. Kedelapan, tingkatkan koordinasi dan sinergisitas dengan seluruh stakeholder terkait, baik TNI, BNPB, Basarnas, PMI, BMKG, pemerintah daerah, relawan dan masyarakat, serta berbagai pihak lainnya guna memastikan pelaksanaan penanggulangan bencana berjalan terpadu dan tepat sasaran. Sebelum mengakhiri amanat ini, tentunya saya ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh personil dan pihak yang turut berkontribusi aktif serta hadir dalam pelaksanaan apel kesiapsiagaan dalam rangka tanggap darurat bencana. Mari kita laksanakan tugas dengan penuh semangat, keikhlasan, dan rasa tanggung jawab, sehingga amanah ini dapat terlaksana dengan baik
dan menjadi ladang ibadah bagi kita sekalian. Demikian amanat saya, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan perlindungan, kekuatan, serta keselamatan dalam memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Laporan Komandan Apel. Apel telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kerjakan. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV. Yang Anda saksikan saat ini adalah apel kesiap tanggap darurat bencana yang dipimpin oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Ada sejumlah amanat yang disampaikan oleh Kapolri dalam apel kesiapan tanggap darurat bencana. Meliputi deteksi dini dan pemetaan daerah rawan bencana, kemudian memberikan informasi dan imbauan terkait dengan potensi bencana kepada masyarakat, menyiapkan personil, sarana, dan prasarana untuk segera digerakkan kapanpun dilakukan, dan juga melakukan edukasi kesiapsiagaan bencana bagi masyarakat, mengedepankan kecepatan mulai dari evakuasi, penyaluran bantuan, hingga bantuan bagi yang terdampak bencana, melaksanakan tugas kemanusiaan dengan empati dan humanis, memastikan kegiatan penanggulangan bencana sesuai dengan prosedur, dengan evaluasi dan juga perbaikan yang terus berkelanjutan. Selain itu, Kapolri juga menyampaikan untuk meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait. Pemirsa, pada hari ini apel kesiapan dalam rangka tanggap darurat bencana hidrometeorologi dilakukan secara serentak, yang mana dilaksanakan di lapangan Makobrimob Kelapa II, tepatnya berada di Depok. Pemirsa, untuk hari ini dilaksanakan apel kesiapan tanggap darurat bencana. Ini dikarenakan Indonesia sedang memasuki puncak musim hujan dan juga ancaman bencana hidrometeorologi yang meningkat. Berdasarkan data dari BMKG pada bulan November 2025 hingga Februari 2026, ini menjadi periode curah hujan tinggi dengan potensi banjir, longsor, dan juga angin kencang lebih dari 1.000 kecamatan. Dan kondisi ini menuntut kesiapsiagaan aparat keamanan dan seluruh unsur dari pemerintah. Polri juga memiliki peran strategis, pemirsa, dalam penanganan bencana karena tidak hanya berfungsi sebagai menjaga keamanan tetapi juga menjadi bagian dari gugus tugas penanganan bencana yang dilaksanakan bersama dengan TNI, BNPB, BPBD, Basarnas, dan juga sejumlah relawan. Maka dari itu pada pagi hari ini dalam amanatnya Kapolri menyampaikan bagaimana harus meningkatkan koordinasi dan juga sinergi serta kolaborasi yang terintegrasi dalam tanggap darurat bencana yang diprediksi meningkat tajam pada bulan November 2025 hingga Februari 2026. Perhatikan ada mic. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.